Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C523PS084 ingin mempresentasikan hasil kerja capstone proyek kami, yaitu sebuah website dengan tema inklusivitas untuk semua. Aplikasi proyek capstone kami bernama Mainland. Next slide. Member grup kami terdiri dari 5 orang dan 1 mentor. Mentor kami yaitu frontend developer, yaitu Kak Indra Pratama, dan 4 frontend lainnya yaitu Abdul Malik Matoha, Muhammad Rafiq Daud, Diki Iswari, Asmi Maulidan, dan 1 orang backend yaitu Yanuar Fatur Rahman. Next slide. Untuk presentasi kali ini, kami akan membahas poin-poin mulai dari ide, resource aplikasi, sampai terbentuknya website mainan. Next. Yang pertama adalah produk outline. Masalah dan latar belakang. Tingkat depresi yang tinggi pada remaja. Kekhawatiran semakin meningkat karena gangguan mental, terutama depresi, dapat menyebabkan tindakan bunuh diri yang telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak. Jumlah penderitaan gangguan mental di Indonesia sebanyak 9.162.800 kasus atau sebanyak 3,7% dari populasi di tahun 2018. Depresi menjadi kontributor utama kematian akibat bunuh diri yang mendekati 800.000 kejadian bunuh diri di setiap tahunnya. Dan menurut catatan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, prevalensi gangguan emosional pada penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 6% di tahun 2013 menjadi 9,8% di tahun 2018. Next slide. Untuk solusinya, aplikasi Mainline menawarkan layanan tes kesehatan mental dengan berbagai fitur seperti mendukung individu atau kelompok dalam perjalanan pemulihan dari kondisi kesehatan mental, memberikan solusi melalui konsultasi dengan dokter atau eksplorasi berbagai artikel informasional yang telah disediakan, dan memanfaatkan AI sebagai pertolongan pertama dari pemulihan kesehatan mental. Next slide. Untuk project schedule akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rafiq Daud. Kepada Muhammad Rafiq Daud, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan project schedule, di mana untuk pertama-tama kita mulai melakukan brainstorming atau merancang alur aplikasi dan memikirkan fitur-fitur yang akan kita sediakan di dalam aplikasi mental health kita. Setelah itu, kita melakukan implementasi dari hasil brainstorming kita ke dalam sebuah desain tampilan UI. Setelah itu, setelah melakukan desain tampilan UI, kita melakukan sebuah slicing dari desain tampilan UI kita. Setelah melakukan slicing, kita mulai mengembangkan fitur atau mulai mengimplementasikan fitur yang telah kita pikirkan sebelumnya ke dalam sebuah source code. Setelah kita mengimplementasikan atau mengembangkan fitur, kita mulai mengintegrasikan front end dan back end, di mana di sini front end mulai menggunakan data yang tersedia di dalam back end. Setelah itu kita mulai mengidentifikasi dan memperbaiki bug yang ada, atau bug yang kemungkinan ada. Setelah mulai memperbaiki bug, setelah itu kita mulai melakukan deployment aplikasi di dalam platform deployment seperti Netlify. Setelah itu kita mulai melakukan maintenance terhadap aplikasi kita. Next. Selanjutnya, terdapat beberapa resource atau stack yang kita gunakan di dalam membangun aplikasi kita, seperti Flowbyte untuk sebuah komponen UI yang kita gunakan di dalam front end. Setelah itu kita menggunakan React sebagai library utama. Setelah itu kita menggunakan JavaScript sebagai bahasa dasar atau bahasa tulang punggung dalam membangun aplikasi kita. Setelah itu kita menggunakan MongoDB di bagian backend dan Express.js. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan about Mainline, saya sarankan kepada teman saya yaitu Yanuar Fatur Rahman. Yanuar Fatur Rahman, dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Malik atas
lemparannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang atau about Mindland gitu. Mengapa ada Mindland gitu ya. Oke, yang pertama, Mindland itu merupakan sebuah platform kesehatan mental yang menyediakan fitur-fitur seperti chat AI, evaluasi tingkat depresi dan kecemasan, kemudian konsultasi dengan tenaga medis, dan artikel khusus untuk non-komprehensif. Mindland hadir sebagai sumber pertolongan pertama yang dapat diandalkan bagi kesehatan mental masyarakat, khususnya di Indonesia. Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan arti logo Mindland. Oke. Yang pertama itu ada otak, melambangkan organ tubuh untuk berpikir dan mengontrol emosi manusia. Kemudian yang kedua ada penanda lokasi, melambangkan suatu tempat. Dengan kombinasi logo ini dapat diartikan bahwa ini tempat yang dapat membantu mengontrol emosi. Kemudian yang terakhir itu ada simbol titik koma, yaitu untuk menunjukkan masalah kesehatan mental yang mereka miliki. Nah, tanda titik koma ini menjadi simbol semangat, inspirasi, sekaligus cara untuk memulai diskusi kesehatan mental di kalangan masyarakat. Nah, kemudian saya akan kembalikan ke moderator. Untuk penjelasan application features, saya akan serahkan kepada Diki. Untuk Diki, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Malik. Jadi, kali ini aku mau ngejelasin apa aja fitur yang ada di Mindland. Yang pertama itu fitur cek depresi dan kecemasan berlebihan. Fitur ini akan mengukur seberapa tingkat depresi atau kecemasan yang kita punya, sesuai dengan kondisi atau perasaan yang kita alami. Next. Selanjutnya itu artikel yang bisa diakses oleh publik. Next. Selanjutnya itu fitur chat AI. Fitur ini merupakan fitur unggulan yang ada di Mindland. Fitur ini akan memudahkan user yang ingin mendapatkan jawaban tentang kesehatan mental. Fitur ini bisa diakses oleh user dan juga dokter. Next. Selanjutnya yaitu fitur dokter. Yang pertama itu membuat artikel dengan mengakses halaman editor artikel. Kemudian mengisi seperti judul, ringkasan, dan juga gambar, kemudian isi dari artikel yang ingin dibuat. Next. Setelah membuat artikel, dokter juga bisa menghapus artikel melalui tab profile yang ada di pojok kanan, kemudian memilih artikel yang ingin dihapus, kemudian mengkonfirmasi ingin menghapus atau tidak. Next. Kemudian fitur mengubah profil bisa diakses di bagian profil, kemudian edit, ubah profil dokter, kemudian mengisi seperti nama atau informasi yang diperlukan. Next. Baik, berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bang Asmi untuk penjelasan fitur ini dan penutupan. Untuk Bang Asmi, dipersilakan. Baiklah, jika teman-teman tertarik dengan aplikasi kami, teman-teman bisa mengunjungi komunitas GitHub kami dengan nama Mindland. Selain itu, kami juga telah mendeploy aplikasi kami yang bisa dicek di https://mindland.netlify.app. Aplikasi ini dihadirkan untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Terima kasih kepada Decoding Academy dan Kampus Merdeka atas dukungan dan kesempatan yang diberikan, serta kepada rekan tim Capstone yang telah berkontribusi sepenuh hati. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Mungkin cuma ini yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.